Welcome back to Fragrance Pen Pals. Selamat tahun baru. Oh iya, Iya. Selamat tahun baru. Semoga apa yang kalian cita-citakan di tahun ini akan tercapai semuanya. Tapi kita akan recap nih parfum yang kita beneran pakai di tahun 2022. Yes. Gitu. Dan ini juga udah kita filter, sebenarnya ada yang lain juga yang kita pakai. Cuman kita emang kasih yang bener-bener apa ya, yang bener-bener berkesan lah buat kita di tahun kemarin. Betul. Sure. Firstly, we're going to start with shower gel yang beneran dipakai dan kalian udah pernah lihat di review kemarin-kemarin. Itu adalah Versace Dylan Blue. Yes, kita nggak bawa nih karena kebetulan kita lagi di luar ya. Nah ya, itu beneran dipakai karena menurut kita itu masih sangat-sangat versatile. Dan menurut gue performance-nya paling bagus so far compared to the other blue fragrances, except for Dior Sauvage. Gitu. Tapi Dylan Blue itu lebih mature dari Dior Sauvage, lebih herbaceous, dan menurut gue masih sangat-sangat worth it buat dipakai. So far gitu. Jadi itu Versace Dylan Blue. Kita juga udah pernah bikin videonya, bisa ditonton di sini. Dan komparasinya dengan The Icon from Antonio Banderas. Oke, next. Ini parfum yang udah sempet kita review juga. Sebenarnya waktu itu gue nge-review sendiri karena waktu itu lagi PPKM mulai ketat-ketatnya. Ini adalah Bulgari Terra Essence. Yes. Ini menurut gue salah satu parfum Bulgari yang cukup beda dari lainnya, tapi masih tetap ada sisi mass pleasing juga. Betul. Dia citrusy, artinya emang lebih dominan. Yang gue sempat bilang di video itu kalau ini adalah gantinya atau versi lebih mature-nya dari Bulgari Aqua Amara. Gue mungkin dibilang mirip Amara sih enggak, cuma dari segi dia ngewakilin Bulgari, dia nyeleneh sendiri dibanding lainnya. Itu mirip Amara. Amara kan nyeleneh. Warnanya juga sama-sama orangey. Ini yang membedakan dibanding misalnya parfum vetiver lain yang sama-sama earthy. Ini ada kalau kalian ingat kita review Le Nuit d'Easy Pour yang ada Styrex ya. Itu lebih kayak semacam resinous, slightly sweet, smoky. Itu ada di sini. Jadi ini sebenarnya earthy plus smoky at the same time, yang mana unik gitu. Dan dicampur sama citrus juga. Oke, jadi ini adalah Bulgari Terra Essence. Good. Oke, another vetiver fragrance yang udah gue pakai sejak 2016. Ini dia. Dunhill Icon. Ini 2017 kalau nggak salah. Bukan 16, tapi ini kayak rilisnya 2016. Gue nyoba dari 2017 dan gue bilang ini saat itu gue masih belum bisa nerima Terre d'Hermes seperti sekarang. Jadi menurut gue ini the best fragrance that I've ever purchased di genre-nya. Ini enak banget. Ini ada kayak semacam gin tonic dari Juniper. Tapi paling dominan adalah Neroli Lavender, ngasih barbershop feel dengan vetiver dan Petit Grand juga ya. Dengan vetiver di dry down dicampur sama, menurut gue agak ngeblend semua ya, kayak leather, ada wood juga meskipun cuma sedikit. Tapi ini super masculine, fresh juga, white floral. Dan it goes with everything sih. Dan kita nggak pernah berhenti ngerekomendasi ini. Ini kayaknya dari tahun kemarin ya. Excellent fragrance. Look at the bottle. Udah keren banget botolnya. Oke, next. Sempat bahas yang ini juga. Parfumnya udah discontinue sebenarnya. Cuman balik lagi karena judulnya ini adalah signature scent yang kita pakai gitu ya. Jadi gue tetap masukin dalam list. Ini adalah Fahrenheit Cologne. Kita pernah bahas Mercedes-Benz Intense. Yang kita bilang di situ itu versi lebih light daripada Dior Fahrenheit. Nah, ini versi citrus daripada Fahrenheit. Jadi kalau misalnya lu suka Fahrenheit, abis itu wangi bensinnya di tone down, terus ditambahin citrus dan paculinya ditambahin sedikit lagi, jadinya akan kayak gini. Gitu. Gue personally, karena ini dipakai Mandaro ya, gue personally masih gue appreciate tapi gue nggak bisa pakai. Gitu. Dan ini memang super unik. Salah satu parfum yang saat Dior masih jadi sangat idealis gitu ya di eranya. Keren banget. Oke, gue akan ambil ini summer fragrance yang gue rasa
semua orang harus coba. Meskipun memang ini sudah susah dicari. Tapi long lasting. Minimalis, simple, dan istri gue sangat suka wanginya, suka botolnya. Ini Petit Grand Iris. Jadi white floral bergamot fragrance seperti Daniel Icon. Bedanya Daniel Icon cenderung develop ke arah yang lebih masculine woody. Ini tidak se-woody itu. Ini malah ngasih iris, gitu. Seperti halnya lini Givenchy Gentleman yang lain. Dan buat gue ini parfum yang minimalis tapi high quality. Excellent. Dan walaupun dia kolon, dia bisa banget dipakai di malam. Betul. Ini bisa dipakai di malam karena ada irisnya ya. Dan paling cocok memang ketika panas-panasan sih. Bayangin kalian liburan tempat panas kayak di Bali gitu. The best. Next, ini adalah satu parfum dari Guerlain. Ini Guerlain Homme, logo AC. Jadi ini juga udah sempat kita bahas. Wanginya itu yang kita tahu Guerlain Homme yang originalnya dia wanginya seperti mojito ya, ada mint, ada green aspek dan lain-lain. Nah dia udah kayak mojito, ditambahin ISOE super, ditambahin lagi sama rum. Jadi lu kalau ibaratnya minuman itu lu satu shot pasti tumbang. Kayak koktail ya, koktail. Gitu. Dan dia sering juga disandingin mungkin sama Terre d'Hermes karena sama-sama ada dry woodnya. Cuman bedanya ini grassy, ini ada buzinya. Dan menurut gue ini kompleks, super nice. Meskipun gue mungkin akan stay with Terre d'Hermes EDT yang memang sudah sangat gue cintai. Tapi ini luar biasa. Dari Guerlain gue sendiri mungkin tahun ini yang gue appreciate banget adalah ketika kita nge-discover lagi L'Instant de Guerlain. Nah, itu luar biasa. Cuma mungkin nggak semua orang suka. Dan mungkin juga orang-orang sudah tahu. Nah, kalau lo bawa ini banyak orang yang belum appreciate, dan kita sangat rekomendasi kalian untuk coba lo bawa. Next adalah parfum apa nih? Oh, yang sangat kita hormati. The best version menurut gue di lini ini adalah Eau de Toilette. Karena memang itu parfum yang gue grow on me lah. Terus gue akhirnya understand the quality behind this fragrance. Karena ketika pertama coba bapak-bapak banget, lama-lama gue ngerasa ini parfum luar biasa dan gue banget gitu. Itu adalah Terre d'Hermes Eau de Toilette. Tapi di sini Andaru tahun ini sangat sering menggunakan yang parfum. Gue suka banget juga sama yang EDT gitu, karena balik lagi kata Edwin tadi, ketika lu udah dapet ngerti idea di belakang Terre d'Hermes itu, lu bakal suka hampir yang semua lini khususnya yang original karena itu yang keluar pertama. Nah, gue orangnya OG banget. Nah, tapi yang versi parfum ini menurut gue dia ngasih sedikit sentuhan yang memang lebih apa ya? Gue nggak bisa bilang minimalis, tapi lebih kompleks, lebih modern aja karena ada sedikit sweetness gitu. Ini lebih rich sebenarnya. Tidak seminimalis yang Eau de Toilette, tapi ini lebih tone down. Seperti halnya lo tahu ketika konsentrasi parfum itu semakin tinggi oilnya, projection makin lemah, tapi longevity makin bagus. Ini sillage-nya menurut gua nggak sebagus yang Eau de Toilette tapi karena ini parfum, extrait de parfum, jadi dia lebih long lasting dan lebih close to skin. Tapi wanginya memang lebih nighttime appropriate. Gitu. Next ada satu parfum yang kita sandingkan sama parfum pertama yang tadi kita bahas. Betul. Blue ya. Ini mungkin salah satu menurut gue yang budgetnya paling affordable di antara satu list ini. Ini adalah Antonio Banderas di Icon EDT. Itu sebenarnya rilisnya kayak tahun lalu ya. Tapi karena kita tidak terlalu pengen beli shower gel fragrance, kebetulan tahun ini udah diskon banget. Hajar aja. Dan coba di compare sama Dylan Blue, ternyata ini parfum yang gue kebetulan gue pakai banyak, meskipun ujung-ujungnya gue kasih ke adik ipar gue dan dia suka banget. Karena memang kalau misalnya kalian umur kuliah
seperti di ipar gue masih kuliah yang masih 21-20 tahun pakai itu menurut gue luar biasa sih. Betul. It's nice, it's well put together. Yes. Untuk your first fragrances gue rasa itu salah satu yang paling enak lah gitu. Dan dia di dry down itu dia ada oak moss-nya, jadi mungkin ngasih sedikit ada twist yang beda dari shower gel fragrance lainnya gitu. Oke, bayangin Dylan Blue dicampur openingnya Savage. Ya, openingnya Savage banget. Tapi ada richness kayak Dylan Blue di tengah-tengah, tapi di akhir dia lebih minimalis dari Dylan Blue. Karena dia pakai oak moss gitu. Jadi Antonio Banderas The Icon juga sangat worth it untuk dibeli, khususnya yang baru mau masuk ke baru mau pakai parfum gitu lah ya. Betul. Gitu ya. Lastly, gue kemarin udah sempat kita review dan buat gue ini parfum yang menggambarkan festive season di akhir tahun Christmas or New Year's holiday. Ini adalah Burberry London. Ini parfum yang salah satu parfum selain Bulgari Man in Black yang mematahkan opini gue terkait parfum sweet. Karena sebelumnya gue nggak terlalu suka parfum sweet, terutama rilisan-rilisan modernnya Paco Rabanne, Invictus, 1 Million gue nggak terlalu appreciate. Tapi ketika gue cium Bulgari Man in Black, richness-nya gitu, smoothness-nya gue suka banget. Dan begitu gue coba ini, karena gue pikir kayaknya akhir tahun nih, orang-orang sering banget bilang ini Christmas holiday, oke lah gue beli aja dan wah, so good, so good. Ini cinnamon, tobacco, nggak terlalu sweet, woody green, dari leathery quality to it. There's an oak moss as well, sama opoponax, Dan itu adalah resiness yang sweet spicy. Pokoknya cozy, warm, kayak duan tapi lebih formal. Dan gak overly sweet. So nice. Is Burberry London Ferment 2006 Antoine Mojendu. Dan yang terakhir ada Bleu de Chanel Parfum. Kita juga nggak bawa parfumnya, cuman balik lagi. Ini banyak banget menuai perdebatan sih antara Bleu de Chanel EDT, Bleu de Chanel EDP sama Bleu de Chanel Parfum, karena mereka bertiga tuh sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya paling. Sebenarnya yang lebih jauh parfum. Kalau misalnya dibilang EDP ke EDT, gue nggak pernah punya yang EDP, tapi buat gue rasanya cuma sedikit lebih dibikin lebih woody dan dibikin sedikit lebih tadi nighttime appropriate smooth gitu ya. Karena kan yang EDT itu grapefruitnya lebih nyegerak nah si parfum ini lebih resinous, lebih warm, sandalwood. Dan menurut gue itu parfum yang sangat enak. Dan ya kalau kalian mau cari dari lininya Bleu de Chanel, memang lebih mahal sih. Di atas 2 juta even online. Tapi menurut gue kalau lu mau beli Chanel, lebih baik jangan beli online. Karena harganya hanya beda. Hanya beda 100.000 sama. Kalau kalian beli di butiknya akan lebih ngerasain experience ya kan. Itu dia parfum-parfum yang kita rekomendasikan yang memang kita pakai di tahun ini. Dan kalau mau lihat video seperti ini lagi tunggu Desember lagi tahun depan. Kita akan recap nanti ya. Akan recap. Tapi so far, thank you so much for watching and don't forget to write your comment parfum apa yang kalian pakai sepanjang tahun 2022 gitu. Yang bukan yang kalian pakai, yang paling sering dipakai. Karena pasti kalian banyak nyoba gitu. Entah itu full bottle, entah itu hanya decant. Oke, thank you so much. Sampai ketemu di video berikutnya ya.